Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di hari ini 9 Mei 2020. Penyertaannya nyata atas setiap kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya sekalipun saat ini cuaca hujan, tapi saya percaya biarlah kasih kuasa Tuhan melingkupi setiap kita. Tadi rencana saudara kita mau live keluar, tapi karena cuaca hujan, jadi kami di rumah saja, seperti saudara saat ini di rumah saja. Kita akan datang memberkati saudara melalui kasih-Nya, melalui kuasa-Nya, melalui urapan Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur sore ini. Mari saudara kita berdoa, kita minta belas kasih Tuhan turun. Kami percaya pada saat sore hari ini Tuhan, Engkau akan mengurapi setiap kami. Kami rindu urapan-Mu lebih lagi. Kuasa-Mu dinyatakan atas kami dan juga yang streaming, yang setia streaming sore hari ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyatakan di dalam setiap kami. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara kita satukan hati, kita menyembah Tuhan. Saya akan menyapa yang sudah bergabung pada sore ini. Shalom Natalia, shalom Pak Sis, shalom Ibu Magdalena, Ibu Rom, Dona. Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian saudara, Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tak pernah berubah. Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah haleluya. Shalom Dr. Eni, shalom Bu Tentrem. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Melakukan perkara yang besar. Dia, katakan Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka. Yang terluka, menyembuhkan yang Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Allahku, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah, tidak pernah berubah kuasa-Mu. Dia sanggup. Haleluya. Kami minta urapan-Mu lebih lagi Tuhan. Yesus
atas kita. Haleluya. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Haleluya, selamat bergabung. Haleluya, katakan dia sanggup. Melakukan perkara yang besar. Haleluya. Glory bagi Yesus, Allah yang sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Katakan dia sanggup tanpa musik, saudara. Haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang haleluya. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup, Allah yang sanggup, Allah yang hebat. Allah yang sanggup, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup. Yesus sanggup, Allah sanggup menyembuhkan sakitku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap hidup kami. Engkau sanggup menolong kami, membebaskan kami dari setiap keterikatan. Engkau sanggup menyembuhkan setiap kami. Karena Kau Jehovah Rafa, Allah sang penyembuh, dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Engkau Allah El Gibor yang berperang melawan setiap musuh-musuh yang ada di depan kami. Engkau Allah yang maha perkasa, El Elyon, Allahku yang maha tinggi, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami permuliakan. Terima kasih Allah yang sanggup. Berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami haus, kami lapar, kami rindu, dan kami menantikan kuasa-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami ingin, kami rindu menikmati kasih kuasa-Mu di sore ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bu Wulan, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan memberkati. Bisa bantu di atasnya Bu Wulan siapa Jenny? Siapa? Oh. Mari saudara kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17. Ya saudara yang dikasih Tuhan, Goliat menantang tentara Israel. Saya rindu setiap kita mengenal karakter yang dirindukan Tuhan seperti apa. Karakter yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa. Kita belajar di sini dari pribadi seorang Daud. Mari saudara kita langsung buka di dalam 1 Samuel 17 ayat yang pertama. Ya. Saya akan dibantu dengan Mas Bagas yang akan membantu saya membacakan kebenaran firman Tuhan. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Tuhan memberkati Bu Wulan juga. Haleluya, dan keluarga. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana.
dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di baunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan dagu. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ayat yang ke-11, saudara. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Hanya mendengar perkataan, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak sering kita mengalami karena mendengar perkataan setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi takut, kita menjadi gak percaya diri, kita menjadi gentar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya mendengar perkataan seorang raja seperti Saul bisa mengalami ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Terus ayat yang ke-12, Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Sama. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga bersaudara yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seepa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pula suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbatin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkan di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya,
apakah mereka selamat? Daud disertai Tuhan. Dia peduli dengan kakak-kakaknya. Dia berlari-lari, saudara. Menurunkan barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang, tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Dan dia bertanya kepada kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, berlarilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud bertanya, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Berapa banyak yang kita alami, saudara? Mereka berani mencemooh para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambanya Tuhan, yang melakukan pelayanan dengan segenap hati. Berapa banyak saya melihat, menyaksikan, mengalami. Karena saudara, kekristenan bukan bicara tentang aturan-aturan yang ada, tetapi kekristenan berbicara tentang pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Proses yang Tuhan izinkan, yang menghasilkan buah. Kekristenan berbicara tentang buah, hidup dekat dengan Tuhan. Seperti juga ini, Daud berani berkata karena dia berkata, siapa yang berani mencemooh? Siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud tahu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Menganggap rendah. Kamu ini kan pengembala. Kok kamu datang ke sini? Saudara, menganggap rendah saudaranya ini. Gak layak datang ke tempat ke medan perang ini. Gak layak kamu. Kamu gak layak datang ke tempat kami ini. Saudara yang dikasih itu berapa banyak? Dan itulah yang ada, survei Roh Kudus membuktikan. Orang merendahkan, melihat casing, melihat keadaan, melihat fisik, melihat atribut-atribut yang daripada pribadi lepas pribadi. Melihat gelar, melihat kedudukan. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Loh, bisa-bisanya ngomong seperti ini. Saudara, saudaranya ini, saudara yang dikasihi Tuhan, engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran, dinyek, dihina, melihat pertempuran. Belum tahu dia, saudara. Belum ngerti bahwa Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Daud adalah pribadi yang dikenan Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. 2 pribadi Alkitab catat yang dikenan Tuhan, saudara, yaitu Daud dan pribadi Jesus Christ. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh saudaranya ini gak kenal tentang adiknya ini, si bungsu ini.
Kakaknya Eliab yang tertua ini menghina sekali, gak kenal, dia memandang remeh. Ya, bagianmu itu kan dengan kata lain saudara, di ayat yang ke-28 ini, bagianmu itu mengembalakan kambing domba. Lah kok mau ke sini tuh mau ngapain, katanya bahasa Ria saudara. Terus engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Coba saudara. Terus 29, tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat hanya bertanya saja. Hikmat Roh Kudus tak perlu dijawab, tak perlu dia mengatakan sesuatu tentang apa yang akan dilakukannya. Tak perlu dia, saudara, gembar-gembor bahwa dia itu akan melakukan banyak perkara, tidak perlu dia pamer. Tapi orang yang disertai Tuhan, hikmatnya turun, jawabannya di ayat 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat hanya bertanya saja. Napa toh kamu itu kok kesini? Aku hanya bertanya saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang disertai Tuhan, hikmat Roh Kudus turun, dipimpin Roh Kudus. Jawabannya seperti ini, seperti ayat 29. Terus ayat 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati. Karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud memberi support, semangat. Ini perkataan orang yang disertai Tuhan, saudara. Selalu memberi semangat, selalu memberi kepastian, selalu mengatakan sesuatu yang memberkati, kata-kata berkat, kata-kata profetik, firman Tuhan yang dikatakannya. Saudara, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Karena Daud tahu dia disertai Tuhan. Dia percaya, saudara, orang yang disertai Tuhan, dia punya percaya diri double portion. Melampaui segala akal. Tidak bisa diprediksi cara kerja Roh Kudus di dalam setiap pribadi. Engkau gak bisa menebak pribadi yang disertai Tuhan. Saya dan saudara gak bisa mereka-reka. Karena pribadi yang disertai Tuhan selalu membuat sesuatu yang luar biasa, spektakuler, yang memberi hidup. Saudara nggak akan bisa menerka-nerka seperti waktu pertama kali ada WPI di GBI Siliwangi. Berapa banyak bukan orang biasa yang mengatakan, yang punya dalam tanda kutip kedudukan di dalam sebuah gereja. Paling 2-3 kali pertemuan selesai habis. Yang artinya akan gulung tikar. Waduh, seperti orang berdagang aja ya saudara. Tutup, gak ada persekutuan. Saya mau sampaikan, jangan pernah saudara dan saya ini mencekal. Dalam arti saudara, apa bahasanya ya? Punya pikiran negatif lah gampangnya. Dengan seseorang yang disertai Tuhan, orang yang disertai Tuhan selalu membuat sesuatu yang spektakuler. Sapa dulu sumber ide, instruksi dari Roh Kudus, sumber ide Allah yang hidup. Gak bisa saudara dan saya mereka-reka. Dia selalu the best di dalam setiap apa yang dilakukan, selalu menampilkan sesuatu yang excellent. Karena penyertaannya sempurna, karena menjalin hubungan. Dan saya mengucap syukur WPI, GBI daripada Siliwangi, saudara. Dan persekutuan doa sampai hari ini sudah berjalan 4 tahun. Lebih dari, hampir 4 tahun, lebih dari 3 bulan. Saudara, di bulan Februari, bulan 2 kemarin, genap 4 tahun. Dan kami semakin erat. Persekutuan doa terdiri dari berbagai interdenominasi gereja. Semua boleh datang. Kami nggak kumpulkan merek gereja, enggak. Kita mau orang yang haus dan lapar akan Tuhan dimuridkan oleh Roh Allah.
Seperti juga ini kata-kata Daud, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin. Waduh, tidak ada yang mendukung pelayanannya. Tidak ada yang mendukung yang dilakukannya, nggak ada yang mendukung pelayanannya itu, saudara. Bahkan sudah dicengkali duluan, kamu tidak mungkin bisa. Kamu tuh tidak mungkin bisa. Kamu tidak akan bisa melawan orang Filistin sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tidak jadi patokan. Umur tingkat kerohanian kita mau dari bayi ke gereja pun buktinya anak-anak yang ada. Yang keluar karakternya bayi, saudara. Ui. Minta apa? Minta dikasih. Maaf, saudara. Susu. Minta dikasih apa? Nasi tem. Gak jadi patokan orang Filistin ini, si Goliat ini. Dia dikatakan Saul, dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Yang artinya sudah ahlinya. Tidak menjadi patokan ahli apapun, mau master apapun, saudara. Gak jadi patokan, saudara. Gak bisa kita berkata dia rohani. Mungkin yang baru datang ke gereja 2 minggu atau 1 minggu, tapi dia sungguh-sungguh memperhatikan. Saudara, tidak menjadi patokan. Kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Saul berkata, dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Tapi saudara, tidak menjadi patokan buat saya dan saudara. Makanya Daud berkata seperti ini, saudara. Janganlah kamu tawar hati karena dia. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-34, ayat 33 ini, benar-benar harus saudara camkan bagus-bagus. Ria juga mengecamkan ini perman ini dari setiap kalimat ini loh, saudara. Tetapi Saul berkata kepada Daud, wis tak simpen di dalam memori saya, saudara. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin, diragukan. Daud itu diragukan. Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak menjadi orang bisa menjadi patokan. Tidak penting, saudara. Salam. Yang sudah bergabung, Jenny mungkin bisa bantu siapa yang dibacakan. Salam, Mas Noel, Tuhan memberkati. Alicia, Tuhan memberkati. Salam, Pak Eko, Tuhan memberkati. Mas atau Pak, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, dianggap sepele, nggak ada dukungan secara moral. Saudara, pelayanan saya sejak ada di Semarang, saya mau sampaikan. Saudara, kekristenan sekali lagi bukan soal aturan-aturan. Tapi kekristenan adalah kasih karunia Tuhan. Perjumpaan pribadi antara kita dengan Tuhan. Kekristenan adalah pengalaman kita bersama Tuhan. Bagaimana kita hidup setiap hari mbek Tuhan. Makanya setiap kali saudara kita harus punya kesaksian yang up to date. Hari lepas hari harus memiliki kesaksian hidup. 24 jam, bukankah firman Tuhan berkata, mengikut aku, sangkal diri pikul salib saben dino. Artinya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Lah setiap hari itu apa perjumpaannya? Mosok kamu dikasih firman itu terus kan enggak. Seperti juga mosok kita melayani itu aja enggak. Pelayanan, saudara. Saya mau katakan dulu. Pelayanan yang diperkenan Tuhan. Itu pelayanan enggak lompat-lompat sana sini. Contohnya saudara melayani saya. Saya mengalami kasih Tuhan. Saya bilang sama kakak saya. Saya bilang sama adik saya. Saya bilang sama orang tua, sama anak, sama semua. Itu pelayanan yang menghasilkan buah. Yang artinya saya mengalami Tuhan, keluarga saya juga mengalami Tuhan. Dan hamba Tuhan yang dipakai melayani,
Karena dia diurapi. Makanya bisa mengubahkan. Dan saudara yang streaming ini, dari berbagai keluarga ini, satu dengan yang lain seperti Burom, dan lain sebagainya yang ada, itu saudara-saudara. Melalui Burom Dona kami mengenal keluarga besarnya, sampai akhirnya kita menjadi saudara. Kita menjadi keluarga di dalam kasih Kristus. Jadi ayat 33 ini harus benar-benar kita perhatikan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalikan kambing domba ayahnya." Saudara, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu mengajarkan dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan barisan Allah yang hidup. Tidak ada yang bisa mencemooh, apalagi mengalahkan pribadi yang disertai Tuhan. Apabila Tuhan ada di pihak saya dan saudara, siapa lawan kita? Apabila dia ada di dalam kita dan kita di dalam dia, siapa yang bisa saudara menggeser kita dari kasih karunia yang kudus? Tidak ada yang bisa. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa. Dia mulai saudara, dia mulai dengan kuat kuasa Tuhan mengatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku, dia bersaksi, dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Itu penyertaan Tuhan menjadikan saya dan saudara percaya diri. Kita bisa menyampaikan kata-kata hikmat daripada Tuhan, dari roh Allah, roh kudus. Terus saudara, di ayat 38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan, dia kecil loh saudara. Dikai kelambi berat dari tembaga seperti itu, tidak bisa jalan. Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Dia nggak bisa saudara dipakein segala macam, ditaruhnya ketopong tembaga wala abot, malah geliyeng saudara. Nggak bisa apa-apa, jangan pakai yang lain. Cukup roh Allah. Amin. Di dalam menghadapi segala sesuatu saudara, ini gambaran pribadi yang disertai Tuhan penuh percaya diri. Dia tahu cara berperang. Dia tahu cara menghadapi lawan. Dia tahu cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dia tahu bagaimana caranya mengantisipasi sesuatu di medan perang nanti. Dia punya ketajaman. Segala sesuatunya sudah di dalam tangan kasih Tuhan. Kualitas imannya begitu nyata. Karakternya begitu kelihatan. Gampang untuk mendeteksi anak gampang dan murid Kristus. Setiap kali di sebuah pertemuan apapun saudara, saya selalu minta roh Tuhan celikkan mataku biar aku bisa melihat mana muridmu, mana anak gampang. Biar Tuhan celikkan mata saya. Kalau enggak kau celikkan, enggak lihat saya.
supaya saya bisa berdoa untuk setiap pertemuan-pertemuan, pelayanan-pelayanan dan lain sebagainya yang hari lepas hari ada kehadiran kita. Biar kita bisa menghadirkan sesuatu yang berdampak, menggarami keadaan situ menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Terus saudara, ayat 40, Pak Gu bisa tolong. Perkelahian Daud dengan Goliat ini seru, saudara. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbanya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya, maju perang. Saudara, dihina, dibikin down pikirane, dihina, dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Terjadi itu, saudara. Terjadi di dalam sebuah pelayanan saya. Mau khotbah dionek-onekke dulu, saudara. Mau khotbah, mau naik ke mimbar. Pernah, saudara, saya sampai berkata tidak perlu saya jawab. Masa untuk bersaksi tidak boleh? Saya sampaikan kalau bersaksi tidak boleh. Lah terus kepiye wong pengalaman pribadi kita dengan Tuhan? Itulah yang namanya kekristenan. Kalau saudara tidak memiliki kesaksian bersama Tuhan, bukan murid Tuhan. Mungkin hanya sekedar beragama Kristen. Pengalamanmu apa? Meh khotbah dionek-onekke, diintimidasi, meh perang. Saudara, diintimidasi, jangan kamu bersaksi apapun juga. Padahal saudara di dalam pelayanan Ria, ini ada Bu Ana ya. Bu Ana ada di sini, semua kita yang streaming juga kenal ya. Saya percaya saudara, beliau yang selalu dulu ikut pelayanan saya. Dulu dan sekarang maksud saya, dari dulu maksud saya saudara. Dia mengerti dan setiap pria menyaksikan itu ada beliaunya. Dan kalau saya bersaksi, saya harus ada saksi supaya kesaksian saya akurat. Dengan satu tujuan supaya pribadi lepas pribadi boleh bisa berkata, oh ternyata Tuhan kita itu dahsyat. Dia bisa melakukan perkara yang hebat. Iki loh mau maju perang. Dihina dulu saudara. Direndahkan. Bendon mentalnya. Tapi kalau penyertaan Tuhan, siapa yang bisa merendahkan, mencemooh, apalagi mengalahkan? Orang yang disertai Tuhan selalu melakukan sesuatu yang spektakuler. Saya mau katakan, lu iblis gak bisa mengintimidasi kami anak-anak Tuhan. Lu iblis gak bisa membuat kami mencemooh kami. Apalagi sampai membuat kami down, tidak. Semakin tertekan dengan keadaan sekitar lingkungan, semakin kita datang, berlutut, berdoa, menyembah. Sudah tahu saudara. Semakin ditekan, dia tidak akan pernah bergeser dari tempatnya. Dia akan berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Engkaulah penolongku. Engkaulah gunung batu keselamatanku. Engkaulah panji-panjiku Tuhan. Yang senantiasa membackup hidup kami selama 24 jam. Dalam menghadapi kondisi situasi apapun. Daud ini saudara, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya, menganggap remeh dengan apa yang dilihat keseng. Perangai, perawakan Daud dianggap remeh, saudara. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, ngenyek saudara, mencemooh, menghina, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat.
Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Wes dihina, ya saudara, dihina, dionek-onekke, dikutuki saudara. Wes direndah-rendahke, tidak dianggap. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Keren ya saudara, berani, ada kepercayaan diri. Karena dia sudah disertai Tuhan, dia percaya dia disertai oleh Tuhan, Allah yang hidup, kata Daud. Terus, tetapi Daud berkata, kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya, haleluya. Saudara dan saya di dalam menghadapi situasi apapun, menghadapi pandemi COVID-19, tadi saya lihat semakin banyak korban. Kita katakan, hai iblis, hai setan, engkau gak bisa mengintimidasi atas anak-anak Tuhan. Engkau gak bisa membuat kami takut. Hei roh sakit penyakit, melenyap atas kami di dalam nama Yesus. Karena apa? Tuhan semesta alam, Allah yang ada di barisan setiap kehidupan kami, dia ada di depan kita saudara. Izinkan dia berjalan dulu. Jangan kita gak akan bisa berbuat apa-apa. Biarkan Allah yang Maha Kudus, yang Esa, yang berdaulat atas alam semesta, Jehovah Sebaot, Panji keselamatan Jehovah Nisi, izinkan dia berjalan di depan kita. Tuhan, engkaulah yang berjalan di depanku di dalam menghadapi situasi kondisi pandemi COVID-19. Engkau yang di depanku di dalam menghadapi situasi seperti ini yang kacau begini. Kami sembunyi di belakangmu. Di kepak sayapmu tudungi kami. Biarkan saudara Allah yang berjalan di depanmu, di barisan depanmu, di dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang disertai Tuhan, orang yang disertai Tuhan, dia dihindarkan dari segala masalah, persoalan, musibah. Kalaupun Tuhan izinkan, dia diberi kekuatan. Bukankah Tuhan berkata, aku yang melukai, aku juga yang membebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berkata, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Bagaimana bumi tahu, bagaimana wilayah daerah kita tinggal, kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, di negara Indonesia, Republik Indonesia tahu bahwa saya dan saudara disertai Tuhan. Kalau saya dan saudara tidak memiliki karakter seperti yang Daud katakan ini, saudara. Karakter Daud ini militan, saudara. Dia percaya diri, power. Ada kuasa yang dari dalam keluar. Ada kekuatan, strong. Ilham Roh Kudus turun. Sehingga Daud bisa berkata seperti ini. Di ayat 46 dari 1 Samuel 17. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa
Israel mempunyai Allah. Katakan, saya akan berdoa. Di season kedua nanti kita lanjut, saudara. Saudara katakan sekarang, kita ganti. Biar kuasa jahat tahu bahwa kita punya Allah yang hidup. Katakan sama roh sakit penyakit yang masih mengikat hidupmu, saudara. Penyakit rohani maupun jasmani. Taruh tangan saudara di dadamu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang saat ini ditaruh di dada pribadi lepas pribadi. Kalau mereka saat ini firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 46. Bahwa Israel mempunyai Allah. Biar semua alam tahu. Biar semua Indonesia biar tahu. Biar bangsa-bangsa tahu. Biar provinsi-provinsi tahu. Biar Tuhan setiap daerah suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa tahu bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang besar. Allah Immanuel yang menyertai kita. Kita mau buat sekarang, saudara. Mari, saudara. Kita angkat iman kita, kita percaya. Kita sepakat, saudara. Biar semua tahu, bisa melihat bahwa kita murid-murid Tuhan. Kita anak-anak Allah yang berkualitas. Memiliki iman percaya yang dasar di dalam nama Yesus. Rohmu bekerja. Di dalam nama Yesus. Rohmu bekerja. Roh sakit penyakit. Roh kekusutan. Yang selalu mengikat pikiran-pikiran. Setiap pribadi lepas pribadi yang malam ini streaming. Mereka yang terikat roh utang piutang. Sakit penyakit. Keputusasaan, pikiran-pikiran yang kacau, yang selalu tawar hati, yang selalu kecut dan tawar hati, yang selalu patah semangat, yang melakukan sering sekali Tuhan mempercayai kebenaran diri sendiri, egois, angkuh, sombong, arogan. Dalam nama Yesus, rohmu pada malam hari ini mengurapi setiap kami. Sehingga rohmu itu yang bekerja. Biar semua tahu Tuhan, bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah Immanuel yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya malam hari ini urapan yang baru turun atas kami. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus urapi setiap saudariku yang streaming pada malam hari ini. Saudara dan saudariku yang terkasih yang setia streaming. Kuasamu bekerja, urapi mereka. Mereka yang berbeban berat, yang mengalami banyak hal persoalan, masalah, utang piutang, ketakutan, menghadapi pandemi 19. Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Kami mau perkatakan bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Tetangga kami akan tahu. Kota di mana kami tinggal akan tahu. Provinsi di mana kami tinggal akan tahu. Bangsa di mana kami tinggal akan tahu. Bahkan keluarga besar kami yang belum bertobat akan tahu bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang senantiasa memberkati kami. Immanuel, Immanuel menyertai saudara. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya boleh merasakan urapan Tuhan begitu kuat, begitu dahsyat, begitu hebat. Mari saudara, ajak saudara kita, saudara-saudari kita, kerabat, famili, sahabat, siapapun untuk boleh bergabung menikmati kuasa Tuhan. Karena kami percaya melalui program Kasih Kristus kita hadir. Bukan sekedar kita mau live atau mau sesuatu, saudara, mau diekspos atau mungkin memiliki motivasi yang lain, tapi kami hadir untuk memberitakan kebenaran di atas kebenaran, yaitu firman Kristus. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan karena firman yang kita sampaikan. Mari kita angkat pujian, saudara. Kita akan kembali pukul 20.00 nanti. Kita percaya kita akan bergabung kembali karena saya tahu saya dan saudara adalah murid yang berkualitas milik Tuhan yang sudah direncanakan dari semula. Terpujilah namamu Tuhan. Kita angkat pujian. Pracaya Gusti Yesus lan manut piwulangi. Gusti Yesus lan manut piwulangi. Ing sadina-dina ngrasake sabdane gondeli bebagone ngabekti. Haleluya. Tulus sing ati selawase. Haleluya, katakan lebih lagi. Gusti Yesus ing sadina-dina
ngabekti pranatane sing ati selawase setan ora doyan demit ora ndule leloro padha lunga amarga pracaya rezekine teko saben dina bejo tumrape Gusti Yesus setan ra doyan demit ora ndulit lara padha lunga amarga pracaya rezekine teko saben dina bejo tumrape